Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelatihan Python kita yang kedua, yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020. Hari ini seperti pelatihan sebelumnya akan dibimbing langsung oleh Saudara Nidia Tatsara. Mungkin dari Pak Ijer ada kata-kata sambutan sebelum memulai pelatihan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. yang terutama ini dia sebagai pemateri dan Iqbal sebagai moderator pada hari ini. Dan semua kalian yang masuk dalam kelompok CAS, anggota CAS yang berhadir pada hari ini untuk mengikuti pelatihan Python untuk yang edisi kedua. Bagi mereka yang pertama sekali, nanti bahan pertemuan yang pertama mungkin bisa di-share lagi oleh Nidia ke rekan-rekan semua di sini. Harapan saya adalah bahwa ini adalah permulaan kita untuk mendalami lebih baik terkait dengan data science. Karena data science adalah sesuatu yang memang dibutuhkan untuk kita semua dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini, terutama dengan revolusi industri 4.0. Apalagi di masa pandemik COVID-19 ini, di mana membuat kesulitan bagi kita untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi kita juga di sisi lain dimudahkan dengan adanya webinar seperti ini untuk mempelajari sesuatu. Mudah-mudahan kalau kita semangat, rajin, insya Allah apa-apa yang diajarkan pada hari ini yang disampaikan oleh Nidia nanti pada pertemuan ini dapat kita pahami dengan baik, dan banyak latihan-latihan yang harus dilakukan, mencoba lebih banyak dari tugas-tugas yang diberikan nantinya. Yang penting semangat, dan ini untuk persiapan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ijer atas kata sambutannya. Untuk pelatihannya mungkin bisa kita lanjutkan terus dan akan diambil alih oleh Saudara Nidia. Suaranya nggak kedengaran, Bal. Ya, untuk selanjutnya mungkin kepada Saudara Nidia dapat mengambil alih memulai pelatihannya. Baik, terima kasih. Baik, hari ini saya akan melanjutkan pelatihan yang kedua untuk Python, di mana judul pelatihan selanjutnya ini adalah data preparation. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan data, kita harus melakukan data preparation terlebih dahulu. Mengapa? Pertama, untuk mengurangi kesalahan data dan juga mendeteksi anomali data sedini mungkin. Kemudian juga untuk meningkatkan kebenaran atau correctness dan akurasi data nantinya. Data preparation juga berguna untuk mempersiapkan alat pengolahan data, sehingga model yang dihasilkan akan lebih baik dan juga lebih cepat. Kemudian yang kita tahu, good input pastinya akan menghasilkan good output pula. Nah, data yang baik merupakan syarat untuk menghasilkan model yang efektif. Kemudian dibutuhkan alat yang tidak semua alat yang digunakan memiliki format yang sesuai. Bisa saja formatnya berbeda-beda. Maka dibutuhkan data preparation dulu untuk menyesuaikannya.
Kemudian juga tipikal data yang ada saat di dunia nyata itu mengandung, pertama datanya bisa saja tidak lengkap, ada data yang kosong, ada data yang kekurangan atribut dan sebagainya. Untuk itu perlu dilengkapi atau perlu dilakukan proses terlebih dahulu sehingga data akan lebih siap untuk diolah. Kemudian data bisa saja mengandung banyak noise seperti adanya outlier atau mengandung kesalahan data. Kemudian juga bisa saja datanya tidak konsisten. Untuk itu, sebelum dilakukan analisis, penting untuk dilakukan data preparation terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk dua bagian penting dari data preparation, yaitu data wrangling dan data cleansing. Nah, data wrangling ini seperti kegiatan mempersiapkan dataset, lebih kurang mirip dengan query database. Jadi kita akan mengambil data apa saja yang ingin kita ambil, kemudian mengolahnya menjadi beberapa format yang kita mau seperti grouping, dengan cara grouping, matching, atau concatenating. Kemudian ada data cleansing. Data cleansing ini bagian yang paling penting, di mana 80% kegiatan yang dilakukan oleh seorang data science itu meliputi data cleansing. Dan apa perlu dilakukan transformasi dan normalisasi data, sehingga kualitas data yang kita gunakan untuk membangun model nantinya akan menjadi lebih bagus dan hasilnya pun akan lebih bagus. Saya sudah membagikan notebook yang akan digunakan untuk pelatihan yang kedua ini. Jadi dimohon untuk dibuka notebook tersebut. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang data wrangling terlebih dahulu atau proses persiapan dataset. Pertama kita menggunakan untuk data wrangling bisa hanya menggunakan satu package, yaitu package Pandas. Tapi di sini saya akan langsung menggunakan dua package, akan langsung merun dua package karena package NumPy akan kita gunakan untuk data cleansing nantinya. Nah, package Pandas dan package NumPy ini kita run terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian pertama yaitu melakukan grouping atau mengelompokkan dataset. Di sini saya akan membuat sebuah data yang bentuknya list, di mana akan ada 4 variabel, yaitu rank, team, year, dan juga points. Setiap variabel memiliki nilainya, di mana nilai rank dan variabel rank memiliki nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian variabel team ada England, India, New Zealand, dan lainnya. Kemudian variabel year dari 2016 sampai dengan 2018. Kemudian ada poin dari 4.000 sampai 2.000-an. Jadi di sini kita bentuk dulu sebuah data yang bentuknya list, kemudian kita run. Nah, setelah data yang bentuknya list tadi kita buat, kita ingin data tersebut bentuknya data frame. Jadi bukan lagi berbentuk
list, tapi sudah berbentuk data frame. Artinya dalam sebuah tabel. Fungsi yang digunakan adalah .data frame. Nah, di sini kita ubah data tim tadi, saya beri nama df_tim, kemudian diganti menjadi bentuknya data frame, menggunakan fungsi .data frame, dan kita print. Nah, kemudian telah keluar data frame untuk data tim. Di sini yang kita tahu tadi datanya mengandung banyak angka yang sama, atau ada tim-tim yang memiliki grup yang sama. Nah, bagaimana caranya supaya kita ingin mengambil data-data tertentu saja dari suatu grup yang kita mau? Fungsi yang digunakan adalah .groupBy. Pertama, kita membuat dulu variabel namanya grouped, df_tim nama data frame yang kita punya. Kemudian fungsi yang digunakan .groupBy, kita ingin menggrupkan datanya dalam sesuai dengan variabel apa, sesuai dengan kolom apa. Karena kita ingin kolomnya year, jadi kita buat dalam kolom year. Kemudian setelah kita menggrupkan, kita ingin data yang kita ambil berdasarkan grup di tahun berapa. Karena year di sini ada tahun 2016, 2017, dan juga 2018. Nah, kemudian kita pakai fungsi getGroup. Caranya kita langsung bisa print grouped, di sini variabel yang sebelumnya telah kita bangun, kemudian .get_group, dan tahun yang kita ingin ambil, yaitu tahun 2018. Kemudian kita run. Nah, di sini datanya sudah muncul hanya data di tahun 2018 saja. Ini cara untuk mengambil data sesuai dengan, mengelompokkan data sesuai dengan yang kita inginkan, variabel apa yang kita mau dan berdasarkan nilai apa. Kemudian bagaimana jika kita memiliki suatu dataset dan kita tidak tahu apa saja kolom yang ada di dataset tersebut, variabel-variabel apa yang ada. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi .column untuk mengetahui kolom apa yang ada di dalam suatu dataset. Di sini kita coba dengan dataset yang tadi, yang df_tim .column, kemudian akan muncul indeks dari nama setiap kolomnya. Ada rank, tim, years, dan point. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengambil suatu kolom tertentu saja? Misalkan di sini kita ingin memanggil data dalam kolom point saja. Kita bisa menggunakan code sebagai berikut, di mana pertama kita panggil dulu df_tim, yaitu data frame kita, kemudian kurung siku nama kolom yang ingin kita ambil. Nah, ini hasil yang keluar adalah hasil dari kolom point saja. Untuk memanggil suatu baris di dalam Python, kita menggunakan fungsi .ilog. Kemudian di dalam Python, indeks yang digunakan itu mulai dari 0. Jadi bisa dilihat setiap data akan selalu mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika kita ingin mengambil baris dari baris yang ke-6, maka kita harus memasukkan indeksnya 5. Di sini kita akan coba dengan data frame tim, kemudian .ilog, dan indeks keberapa data yang ingin kita ambil. Nah, akan muncul semua data dari semua kolom di baris yang ke-6 atau di indeks ke-5. Di mana ranknya 6, timnya Australia, year-nya 2016, dan juga poinnya 3.888. Nah, jika kita ingin
mengambil kolom dan juga baris tertentu, kita bisa menggabungkan kedua fungsi tadi, yaitu dengan nama kolom yang kita inginkan. Pertama kita panggil dulu datasetnya, kemudian di dalam kurung siku nama kolom yang ingin kita ambil, kemudian .ilog untuk mengambil baris keberapa, yaitu pada indeks keberapa lebih tepatnya. Jadi .ilog kemudian indeks keberapa yang ingin kita ambil. Nah, ini merupakan data dari kolom poin dengan indeks yang ke-10 atau baris ke-11. Selanjutnya, jika kita ingin mengambil beberapa data atau beberapa baris data, kita bisa menggunakan .ilog, kemudian dari range berapa kita ingin. Dari misal indeks ke-5 sampai dengan 10, artinya akan muncul data dari indeks ke-5 sampai dengan kurang dari 10, atau baris ke-6 sampai dengan baris kurang dari 11. Nah, ini akan muncul beberapa data dari kolom poin dengan baris kurang dari baris dari 6 sampai dengan kurang dari 11. Sebuah dataset, di mana dataset ini kita akan coba gabungkan. Jika ada dua dataset, bagaimana menggabungkan kedua dataset ini? Di sini saya akan membuat dataset pertama, saya beri nama left_team dengan datanya sebagai berikut yang terdiri dari 3 kolom, yaitu rank yang juga memiliki 3 kolom, rank, team, dan juga rating. Dataset yang kita buat sudah dalam bentuk data frame, langsung dalam bentuk data frame, karena di sini saya langsung menggunakan fungsi .dataframe. Kita buat dengan kita print left_team dan juga right teamnya. Nah, seperti ini hasil dari dataset ini. Di sini kan datasetnya memiliki kolom yang sama, tetapi berbeda dataset. Nah, kita akan joinkan kedua tabel ini menjadi satu tabel saja. Caranya kita menggunakan fungsi .concat. Nah, kita bisa langsung print pd_td.concat, kemudian dua atau lebih dataset yang kita akan gabungkan. Langsung saja dengan code kurung siku left_team, right team, maka dua dataset ini nantinya akan tergabung menjadi satu dataset. Nah, seperti ini. Kemudian apabila tadi fungsi concat digunakan untuk menggabungkan dua dataset. Dataset yang sebelumnya telah kita buat memiliki data yang sama, ada data duplikat. Nah, bagaimana jika kita ingin gabungkan dua dataset di mana data duplikat tidak perlu dimasukkan untuk dua kali, seperti data yang left dan right team ini ada beberapa data yang sama. Nah, fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua dataset adalah merging data, di mana merging data ini punya 4 fungsi lagi, yaitu ada outer, inner, dan juga outer, inner, left, dan juga right. Keempat fungsi ini nantinya akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jika kita menggunakan fungsi outer, maka dataset yang tergabung itu akan di satu dataset ada data yang sama, tetapi juga ada data yang tidak sama dengan dataset yang lainnya. Semuanya akan digabungkan. Misal kita coba run aja dulu. Untuk data left dan right team ini, di sini data yang samanya ada England, India, New Zealand, South Africa, Pakistan, Australia. Ini juga ada di
di dalam data write, di mana yang tidak ada di data left yang tidak ada di data write itu adalah Bangladesh. Sedangkan data write yang tidak ada di data left adalah West Indies. Nah, kita coba dulu. Jika menggunakan fungsi outer, dua data ini akan tergabung berdasarkan tim. Karena kita memanggil di sini on sama dengan tim. Jadi datanya akan disesuaikan berdasarkan tim. Rank underscore Y itu yang di sebelah kanan. Nah, di sini yang di sebelah kiri, data left, ada data yang NA, yaitu West Indies. Kenapa? Karena data West Indies ini tidak ada di data left, tapi ada di data right. Sedangkan di yang sebelah kanan, di rank ini, ada yang NA. NA-nya itu di Bangladesh. Karena di data right tidak ada Bangladesh, makanya ada data yang kosong. Nah, berbeda dengan inner, inner akan menggabungkan data, hanya data yang sama saja. Artinya yang tidak akan ada data yang kosong, karena akan diambil data yang sama saja. Misal dalam kasus ini, Bangladesh dan West Indies-nya bakal tidak masukkan ke dalam data set yang akan baru. Misal kita run aja. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa datanya menjadi berkurang 2 karena ada 2 yang data yang berbeda. Ini untuk fungsi inner. Kemudian yang ketiga ada fungsi left. Nah, kalau fungsi left hanya diambil data dari sebelah kiri, dari data yang kiri. Artinya di sini left team. Data yang di right team tidak diambil. Misal kita coba run. Nah, seperti ini. Data di sebelah kiri tidak ada West Indies tadinya, tapi adanya Bangladesh. Artinya di semua data di sebelah kiri akan diambil, tetapi mengakibatkan data di sebelah kanan terjadi NA, karena di data sebelah kanan tidak ada Bangladeshnya. Begitu pula dengan right. Kalau right, data yang diambil sesuai dengan data di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Akan ada NA di data sebelah kiri, karena ada data sebelah kiri yang tidak ada di data sebelah kanan yang tidak ada di sebelah kiri, yaitu di contoh ini West Indies. West Indies tidak ada di data sebelah kiri, tetapi ada di sebelah kanan. Karena kita pakai fungsi right, maka dia sesuai dengan yang sebelah kanan. Untuk data ranking sekian. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan melemparkan untuk Elvayani untuk melanjutkan ke data cleansing.
Karena saudari Elsa ini ada kesulitan jaringan, maka saya akan melanjutkan. Nah, kemudian data cleansing. Data cleansing ini bagian paling penting dari data science. Pekerjaan seorang data science sebagian besar 80 menurut beberapa survei yang dilakukan kepada data scientist, mereka mengatakan bahwa 80% kegiatan yang dilakukan oleh seorang data scientist adalah data cleansing atau mempersiapkan data, membersihkan data sehingga data akan siap untuk dilakukan analisis. Pertama, kita akan coba bagaimana jika dalam satu dataset ada data duplikat atau data yang sama. Kita akan coba memeriksa dan membuang data yang sama tersebut. Untuk menghapus data yang sama ini, pertama kita bangun dulu contohnya yaitu data frame, sebuah data frame. Di sini ada dua kolom, K1 sama K2, dengan nama kolom, dengan isi dari kolom K1 ada 1, 2, kemudian kali 3, ini maksudnya data 1, 2 akan ada sebanyak 3 kali, kemudian ditambah 2. Kemudian data kolom K2 yaitu datanya 1, 1, 2, 3, 3, dan 4, 4. Nah, data yang dihasilkan seperti ini, di mana kolom K1 ada yang dan kolom K2 ada data yang sama. Ada beberapa data yang sama. Di sini ada indeks ke-5 dan indeks ke-6-nya sama. Nah, untuk memeriksa apakah suatu data set itu mengandung data duplikat atau tidak, kita bisa menggunakan fungsi .duplicated. Nah, langsung saja nama data yang ingin kita cek, kemudian .duplicate, false dan true. Jika false, maka tidak sama. Jika true, maka sama. Di sini indeks ke-6 hasilnya true. Artinya ini datanya ada sama dengan suatu data yang lainnya. Nah, untuk membuang data yang sama tersebut, kita gunakan fungsi .drop. Kemudian .drop underscore duplicate. Nah, karena kita sudah membuang tadi, jadi datanya cuma sampai 6 atau sampai indeks ke-5. Data yang sama sudah dihapuskan. Nah, bagaimana jika kita ingin menambah kolom yang baru? Di sini saya akan menambah kolom baru namanya V1 dengan isinya itu range 7, artinya dari 0 sampai dengan 6. Sehingga keluarlah hasil sebagai berikut. Datanya bertambah satu kolom lagi yaitu V1. Kemudian kita periksa apakah kita buang dari kolom K1 yang ada duplikatnya. Nah, jika kita membuang mendropkan data duplikat, kemudian di sini kita kasih untuk kolom K1 berarti semua data duplikat data duplikat dari K1 ini akan dibuang. Misal ini 1, ada banyak kan 1-nya. Jadi dihapus. 2 juga semua dihapus. Ini berdasarkan kolom K1. Jadi hanya tinggal 2 data karena cuma 2 data yang tidak sama. Sedangkan kalau ingin mencoba mendropkan data duplikat berdasarkan kolom K2 juga bisa. Nah, data-data yang sama di kolom K2 ini akan terhapus.
Kemudian juga untuk V1, di sini juga akan, karena V1 tidak ada data yang sama, maka tidak ada yang Nah, bagaimana jika kita punya satu data dan kita ingin mengganti data itu? Data yang kita bangun tadi kan datanya bentuknya list. Artinya, jika data bentuk list, data tersebut bisa kita rubah. Ada tipe data satu lagi yaitu tuples. Nah, jika bentuk data dalam tuples tidak bisa diubah, tapi jika list bisa diubah. Di sini kita buat dulu datanya bentuknya series. Ini bukan data frame tapi bentuk series. Kita lihat. Nah, seperti ini kalau bentuknya series, hanya indeks sama datanya saja. 14. Di sini kan di data contoh ini ada data indeks yang nilainya 24. Kita akan ganti data yang indeks ke-27 menjadi 14. Maka sintaksnya adalah dot replace, kemudian dalam kurungnya ini yang pertama data apa yang ingin kita ganti, terus yang kedua dengan apa yang akan kita ganti. Nah, sekarang data indeks ke-7 yang sebelumnya 24 sudah berganti jadi 14. Kita coba lagi dengan yang lain. Ini contoh kedua sama aja, tapi kita akan ganti data ke-20, data yang nilainya 20 menjadi 10. Data yang 20 ada data indeks ke-9, kemudian terganti menjadi 10. Nah, bisa juga kita menggunakan jika ingin mengganti dua data. Jadi replace, kita pertama ganti dulu 20 jadi 24, kemudian 24 menjadi 10. Jadi ini prosesnya dua kali. Di sini data yang 20 diubah dulu menjadi 24. Data 20 ada indeks ke-9, kemudian akan terganti menjadi 24, kemudian 24 ini terganti lagi menjadi 10, jadi data ke-9-nya jadi 10. Selain itu ada juga data yang indeks ke-7 yang sebelumnya 24 terganti menjadi 10. Nah, untuk yang selanjutnya sama juga, berarti ini data yang nilainya 20 akan terganti menjadi 24, kemudian 24 terganti menjadi 10, dan 10 terganti lagi menjadi 14. Ini prosesnya dua kali, tapi data yang tidak sebelumnya tidak juga akan masuk ke dalam, jika datanya tidak, misal seperti contoh tadi, data 24 kan sebelumnya juga ada data 24. Jadi dia tetap juga terganti 10. Bukan hanya satu data, tapi semua data yang ada nilainya di dalam sini akan terganti sesuai dengan nilai yang kita ingin gantikan. Di sini data 20 terubah dulu menjadi 24. Di mana data 20 tadi ada data di indeks 9, kemudian akan terganti menjadi 24, dari 24 akan jadi 10, kemudian data yang ke 10 akan terubah lagi menjadi 14. Nah, jika ingin mengubah nama baris atau kolom,
kita menggunakan fungsi rename. Pertama, kita akan buat dulu tabelnya. Di sini ada 3 tabel dengan kolomnya kuis, UTS, dan UAS, dan datanya sebagai berikut. Kemudian kita buat dalam bentuk data frame dulu dengan indeksnya. Di sini saya kasih nama berikut. Kemudian kita run. Kemudian jika kita ingin merename, kita gunakan fungsi .rename, di mana kita ganti di sini dari kolom tadi, kemudian kolom kuis menjadi tugas. Jadi ada 2 yang diubah, indeksnya dan juga nama kolomnya. Sehingga terganti yang sebelumnya kolomnya namanya kuis, kolom pertama namanya kuis, berganti jadi tugas. Kemudian ini juga indeksnya sudah berganti. Nah, untuk menambahkan kolom baru, kita bisa langsung buat, di mana kita tambahin kolom baru dengan nama kuis, dan isinya sebagai berikut. Kemudian indeksnya, jadi ini akan terisi di keempat indeks ini. Ini untuk menambahkan kolom baru. Nah, jika di dalam kolom baru ini kita ingin mengganti data, misal di sini saya ingin mengganti angka 70 menjadi 90. Jadi langsung saja .replace 70,90. Jadi angka yang 70, semua yang 70 akan berganti jadi 90. Nah, ini untuk proses penghapusan data yang sama, dan juga jika ingin mengubah kolom, menambah kolom, dan mengganti-ganti data. Kemudian yang sering terjadi juga di dalam sebuah data yang nyata, itu sering sekali terjadi missing value atau ada data yang hilang. Nah, data yang hilang atau missing value ini bisa karena pertama kesalahan dari alat pengukuran yang kita gunakan. Kemudian bisa karena tidak konsisten dengan data yang lain sehingga ada yang terhapus saat dalam proses penyimpanan. Kemudian bisa saja salah dalam input, tidak dimasukkan. Kemudian bisa karena beberapa data dianggap tidak penting di awal sehingga tidak dimasukkan, atau bisa juga karena perubahan pada data. Nah, untuk menangani missing value, secara keseluruhan itu ada 2 cara. Caranya yaitu dengan menghapus, delete data. Untuk menghapus, bisa dengan menghapus baris, menghapus kolom, atau juga pairwise deletion. Nah, kemudian untuk imputation ada 2 problem lagi, yaitu jika datanya time series, kita lihat lagi apa datanya itu mengandung tren atau tren dan seasonal atau tidak. Jika datanya tidak ada tren tetapi ada seasonal, bisa dengan mean, median, modus, atau lainnya.
Kemudian jika datanya mengandung tren tetapi tidak ada seasonal, bisa dengan linear interpolation. Kemudian kalau mengandung kedua-duanya bisa dengan seasonal suggestion ditambah dengan interpolation. Nah, kalau general problem dilihat lagi apa datanya itu, categorical atau numerical. Jika categorical bisa dengan linear, bisa dengan logistic regression, tapi kalau untuk data numerical bisa pakai mean, median, modus, atau linear regression. Nah, untuk mencoba menangani missing value ini, pertama kita buat dulu data, kemudian parameternya 5 dan juga 3. Kemudian di sini kita menghasilkan data sebagai berikut. Kemudian kita bikin datanya jadi ada missing. Ini hanya sebagai simulasi. Nah, pertama kita buat dulu data frame-nya. Di sini saya akan buat datanya, indeksnya A, C, E, dan F dengan kolomnya 1, 2, 3. Kemudian kita reindex. Tujuan reindex ini supaya datanya ini menjadi ada yang NA. Ini kan datanya masih lengkap. Jadi karena kita perlu data NA, jadi kita bikin reindex. Jadi kita tambah indeks baru sehingga ada data yang akan kosong. Nah, untuk mengecek suatu data apakah dia ada kosong atau tidak, kita gunakan fungsi isNull, kemudian .value.any. Di sini df, nama data kita, kemudian .isNull, dalam kurung, kemudian .value.any, di dalam kurung lagi. Nah, hasilnya itu boolean, true atau false. Kalau true keluarnya maka ada data yang kosong. Kalau false berarti tidak ada yang kosong. Kemudian kita bisa cek satu-satu di setiap kolom apa saja data yang kosong di kolom pertama, kolom kedua, dan kolom seterusnya. Caranya kita cuma perlu tambahin aja kolom apa yang kita mau cek. Di sini saya akan cek kolom 1. Jadi kita masukkan df di dalam kurung 1, kemudian .isNull. Nah, hasilnya di sini indeks A false, artinya datanya ada. Kemudian indeks B true, berarti datanya tidak ada. Artinya datanya kosong. False artinya iya benar, tidak missing value. Kalau true berarti iya missing value. Nah, kemudian C juga ada, D yang tidak ada, dan seterusnya. Untuk mengatasi missing value ada banyak cara, tapi di sini untuk pelatihan ini saya jelasin 3 cara dulu. Untuk yang selanjutnya mungkin untuk selanjutnya harus ada pelatihan selanjutnya karena sederhana dulu, yaitu dengan delete dan juga min dan median. Untuk delete kita pakai fungsi dropNA, .dropNA. Jadi nama datasetnya apa, kemudian .dropNA. Maka hasilnya itu semua data yang NA akan langsung dibuang. Kemudian jika kita ingin mengisi nilai data kosong itu dengan min, maka kita pertama cari dulu minnya berapa di setiap kolom. Jadi untuk ganti dengan min, dia per setiap kolom. Min dari kolom pertama itu berapa, nanti data yang kosong akan diisi dengan min dari kolom yang pertama. Yang kedua juga begitu, dan seterusnya. Di sini kita lihat dulu min dari setiap kolom ini berapa.
fungsinya langsung saja df.min. Di sini keluar kolom 1 itu min-nya 0,36 sekian, kemudian 2 minus 0,17, dan 3 0,38. Nah, untuk mengisi data kosong, fungsinya itu .fill_na. Di sini kita langsung isi .fill_na. Jadi untuk code-nya langsung nama data yang kita ingin isi, kemudian .fill_na untuk isi, dan ingin isi dengan apa. Masa kita ingin isi dengan min, maka kita langsung buat df min dari data df itu datanya, kemudian .min berarti min dari data df. Kemudian langsung kita print. Nah, hasilnya itu data-data yang kosong tadi yang diindeks ke B, C, dan lainnya ini terisi jadi min di setiap kolomnya. Kolom 1 kan minnya 0,36, jadi di yang kosong di indeks B ini jadi terisi 0,36. Nah, untuk median juga sama saja dengan min, hanya perlu menggantinya dengan dot median. Kemudian kita isi pakai df fungsi dot fill na dengan median dot median berarti. Nah, ini datanya akan terisi dengan median. Kapan kita pakai min, kapan kita pakai median, itu tergantung lagi dari datanya. Jika datanya mengandung outlier, kita tidak bisa pakai min, kita harus pakai median. Kemudian untuk selanjutnya yang untuk data cleansing, ada transformasi, yaitu normalisasi data, terus bagaimana cek outlier. Tapi saya rasa itu tidak bisa dirangkap di pertemuan ini karena masih terlalu panjang. Untuk pertemuan ini ada kekeliruan dari saya. Kepada Elvayani, silakan. Assalamualaikum. Maaf, Nidia boleh tolong munculin apa sintaknya yang tadi? Maaf karena saya baru bergabung sekarang karena masalah koneksi internet. Saya ingin memperbaiki beberapa bagian yang telah Nidia jelaskan tadi. Awalnya itu adalah bagian saya sehingga mungkin memang terdapat sedikit kesalahan di bagian replace. Satu lagi nih, contoh 2 dan 3. 3 dan 4. Oh lagi. Nah, kalau di contoh 2 ini kan dia mereplace data yang awalnya 20 pada indeks ke-9 menjadi 10. Kemudian di contoh yang ketiga, ini kan terdapat 2 kurung siku, di mana di dalamnya itu ada 20, 24 dan 10, 14. Di sini itu maksudnya data awal yang kita punya data awal 20 dan 24 di indeks ke-7 dan indeks ke-9 itu diganti dengan belas. Jadi kita misalnya punya data 20 diganti dengan 10 dan data yang ke-24 diubah menjadi 14. Jadi kita mengganti 2 data. Kemudian yang di contoh ke-5 itu
Nah, yang di contoh selanjutnya itu ada yang contoh contoh ketiga ya. Yang contoh ketiga kan yang dikurung siku itu 20 dan 24. Artinya kita mengganti data yang bernilai 20 dengan data yang bernilai 24 itu menjadi 10, sehingga hasil outputnya itu indeks ke-7 dan indeks ke-9 itu hasilnya 10. Nah, jika kalian misalnya ingin mengganti lebih dari 2 data, kan ini cuma 2 data, 20 dan 24. Kalian bisa masukkan di data yang di dalam kurung siku itu. Kalau misalnya seandainya data yang mau kalian replace itu sama 10. Atau kalian jika ingin mereplace yang data yang berbeda, kalian bisa pakai yang seperti contoh nomor 4. Nah, mungkin hanya itu yang ingin saya tambahkan. Mungkin ya dia ada yang ingin ditambahkan lagi. Dari saya udah juga. Dari teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Nit mau nanya. Ya. Sebelumnya ini mohon maaf karena telat gabung. Nah, ini yang pertama mau yang di masalah menambahkan kolom. Ya. Yang data V1 tadi ya. Sebelumnya ini mohon maaf karena telat gabung. Nah, ini yang pertama mau yang di masalah menambahkan kolom. Ya. Yang data V1 tadi ya. Bentar ya. Nama datanya apa? Data. Yang kuis ini ya, yang kuis dan juga yang berganti jadi yang K1, K2 itu ya? Iya, yang tambah kolom V1. Oh ya, ini. Nah, itu kan ditambahnya kan di range antara 0 sampai 7, range 7 kan, antara 0 sampai 6 kan? Iya. Kalau misalnya kita mau nambahnya tuh angka-angka tertentu itu caranya gimana? Data baru di sini kita nambahin kolom baru, kemudian nama kolomnya tadi depan udah ada, terus kurung siku data seperti ini yang K2 ini. Ini kalau bentuknya data frame nih. Langsung saja kita masukin nilainya dalam kurung siku berapa gitu. Itu karena bentuknya data frame. Kalau misalkan nanti kita ingin masukkan series, bisa juga pakainya .series. Oke nih, habis itu ada pertanyaan kedua lagi nih. Kalau misalnya kan mau ubah data tapi cuma di indeks tertentu aja, enggak. Kalau tadi kan yang aku dapatin itu kan, yang saya dapatin itu kan kalau misalnya dia yang data 20 semua diubah gitu kan. Kalau untuk itu saya lebih ke ini Elva aja yang jawab ya, karena ini materi Elva. Boleh. Ya. Gimana Pak caranya Pak kalau misalnya kita mau ubahnya tuh data yang di indeks itu aja, nggak perlu kita ubah semua data yang angkanya 20?
duplikat tadi, yang data duplikat tadi kalau nggak salah ya. Kan tadi mau ubah data yang angkanya itu sama, misalnya angka 20 itu diubah jadi angka 24 semuanya. 10. Kalau misalnya kita cuma mau ubah yang di indeks tertentu aja, itu gimana caranya? Di indeks tertentu bisa Iya. pakai yang contoh nomor 2. Yang contoh nomor 2 itu kan kita cuma mau ganti indeks ke-9 yang nilainya 20. Bentar, lihat contohnya dulu. Kalau misalkan itu kan, kalau misal kolomnya itu cuma satu, ya kan? Kalau misal ada kolom 2 itu gimana? 2 kolom datanya. Misalnya ada 2 kolom. Mm-mm. Itu sebenarnya yang jadi PR masih. Tapi bisa sebenarnya kan? Bisa. Uh-uh. Sebenarnya bisa. Oke. Pak. Makasih Pak, makasih nih. Ya. Misal nama datanya apa, terus kurung siku, indeks keberapa, terus sama dengan mau diganti dengan apa. Mungkin bisa ya, cuman sini karena nggak ada data yang datanya, coba kita tes. Misal data bentar ya. Atau mungkin bisa juga pakai kita mau pakai .ilog terus nanti refresh lagi gitu. Tapi saya belum tahu, tapi kayak mah pernah ngelakuin, cuman nggak ingat sintaks, nggak ingat code yang pastinya. Tapi nanti kalau misalkan udah tahu akan di-share kok. Oke nih, makasih nih. Oke. Mungkin ada yang masih belum paham atau gimana? Atau ada yang error jangan-jangan. Untuk yang baru bergabung, kira-kira di laptopnya masing-masing udah ada Python-nya atau belum? Yang minggu kemarin belum bergabung. Sudah ada, Pak. Udah mengerti cara buka Jupyter Notebook? Sudah, Kak. Kira-kira dari program yang sudah dikirim, kan ada template program yang sudah dikirim oleh saudara Nidia. Kira-kira ada yang error atau bermasalah? Sejauh ini nggak ada yang error, Bang. Kalau kita lihat tadi data origin dan data cleansing itu kan sangat mirip dengan manajemen data yang dilakukan di R. Kira-kira untuk yang sudah mempelajari komputasi statistik yang di semester 3, ada nggak kira-kira pertanyaan tentang manajemen data yang telah dijelaskan oleh saudara Nidia? Untuk yang angkatan 2017, 2016, mungkin masih ada yang bingung tentang manajemen data yang di Python.
Apakah ada pertanyaan atau bagaimana tanggapan? Atau masih bingung tentang package-nya, kapan digunakan? Untuk media coba jelaskan, misalkan Panda tuh untuk digunakan pada saat gimana, NumPy itu digunakan pada saat kapan? Jadi kalau Pandas dan Pandas itu dia untuk data preprocessing, untuk data analyze, banyak kegunaannya. Bisa juga untuk bikin grafik tapi masih bentuk sederhana. Kalau NumPy sama juga untuk data preprocessing juga, terlebih paling berguna itu untuk membuat array. Jadi NumPy itu mirip-mirip sama Pandas. Tapi paling banyak kita perlu NumPy itu untuk bikin datanya dalam bentuk array. Kemudian ya ada package-package lain juga. Kalau minggu lalu ada hadir, saya ada cerita tentang SciPy, terus Matplotlib, terus juga ada Scikit-learn. Kalau Matplotlib itu untuk data visualisasi, kalau Scikit-learn untuk machine learning, terus kalau misal SciPy dia mirip sama NumPy, Pandas juga, tapi dia lebih ke scientific Python. Jadi SciPy itu scientific Python. Jadi untuk secara hitung-hitung aritmatika gitu. Kemudian ada banyak lagi package-nya. Kalau visualisasi ada Seaborn, ada Bokeh, terus juga ada Plotly dan lain sebagainya. Jadi itu package-package yang ada di Python, tapi kalau menurut saya pribadi yang bagi beginner, bagi pemula itu pentingnya Pandas, NumPy, Matplotlib. Kalau menurut saya ya. Makanya di sini coba menekankan di dua package itu. Bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Mungkin jika tidak ada, media atau Elfayani bisa memberikan beberapa tips dan trik dalam belajar Python sebelum menutup pelatihan ini. Mungkin dari kedua aja, dari saya dan dari Alfa, karena kita berdua belajarnya dengan cara yang berbeda, maksudnya dengan jalur yang berbeda, jadi pasti ada tips-tips yang berbeda juga. Kalau dari saya, yang pertama sebenarnya yang penting itu coba kerjain dataset tertentu, terus dimainkan di data itu apa mau. Mungkin kalau sederhana kita explore aja bagaimana data itu secara deskriptif, seperti buat plot, terus juga bikin statistik deskriptifnya lah. Jadi langsung main ke dari luar sana untuk belajar Python, dari course online, dari YouTube, dari buku. Mungkin nanti akan saya coba rekap semua bahan saya dari belajar saya, untuk saya kemudian saya share ke teman-teman. Kalau teman-teman perlu, nanti saya rekap dulu satu-satu. Terus juga gabung kompetisi, itu paling penting, karena kalau misalkan belajar sendiri, kadang kita itu males, udah pasti ada malesnya. Tapi kalau kita gabung kompetisi, kita bakal lihat orang lain progres orang lain. Jadi kita secara nggak langsung ke trigger. Jadi kayak memicu kita buat, oh aku harus segini juga, dia udah sampai segini, aku harus segitu juga. Jadi ikut kompetisi untuk ningkatin semangatnya. Terus juga dengan ikut kompetisi kita bisa kayak ngelihat juga hasil orang lain. Jadi kalau misalkan mau ikut kompetisi, salah satunya bisa ikut di kaggle.com.
di situ ada banyak kompetisi. Kalau kalian mau, di situ juga ada kompetisi yang udah finish, udah selesai, ada yang masih berjalan. Kalau kompetisi yang udah selesai, kalian bisa belajar dari orang lain. Maksudnya di situ kan udah ada hasil dari orang lain. Nah, kalian bisa belajar dari hasil orang lain. Ada datanya, terus nanti ada yang orang lain kerjain, kita bisa belajar dari situ. Nah, kalau misalkan kompetisi yang masih berjalan, kalian bisa saling sharing ilmu gitu, dan nanti bisa kita nggak tahu di bagian mana, terus ditanya, kita coba komen, nanti akan dijawab sama orang lain. Terus ada beberapa orang juga yang akan nge-share pekerjaannya sudah sampai kemana gitu. Jadi ikut kompetisi untuk bisa ningkatin semangat, terus juga untuk melihat orang itu ilmu orang udah sampai mana sih, jadi bisa ikut kompetisi. Terus juga kalau mau banyak bertanya lagi, bisa juga gabung Telegram. Jadi di Telegram itu ada komunitas, kalian bisa tanya apa aja, nanti orang akan jawab. Dari ada yang Indonesia, ada yang Inggris. Nanti juga bakal saya sharing secepatnya setelah saya kumpulin. Udah, kalau dari saya itu aja sih. Kalau dari Alfa mungkin. Kalau dari saya mungkin tingkat penasaran kalian ya terhadap si Python ini. Kalau kalian penasaran pasti kalian pengen gali terus ilmu itu ya kan. Jadi sebenarnya Python ini bagus banget bahkan, karena dia kalau menurut saya sih dia itu termasuk penggabungan antara bahasa C sama bahasa R. Dia ada beberapa bedanya. Mungkin kalau menurut saya karena udah pernah tes keduanya, pada saat ngumpulin data dari media sosial kan banyak ya, puluh ribu kayak gitu. Kalau di R mungkin loading untuk ngumpulin datanya itu lebih lama, sedangkan kalau di Python karena memang sintaknya juga nggak sesusah yang pakai bahasa C karena mirip bahasa R. Kemudian space-nya yang database-nya yang mirip sama bahasa C, jadi kayak memang udah satu paket luar biasa gitu. Kemudian kalau misalnya kalian kayak nggak tahu atau gimana, sekarang itu udah banyak kelas-kelas online yang ada di internet yang bisa kalian ikutin, dan pengajar yang luar biasa bahkan dari luar negeri ya. Cuman paling terkendala dengan dia mungkin pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya nggak susah kok, mudah dipahami. Jadi kalau untuk belajar Python ini intinya kalian harus punya minat atau rasa penasaran kalian terhadap kayak mana sih cara jalanin Python ini, kayak gitu. Mungkin itu aja sih kok dari saya. Badai. Baiklah, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bertanya langsung. Jika tidak ada, seperti yang diminta oleh saudara Arif, coba semua hidupkan kameranya untuk dokumentasi. Untuk kawan-kawan semuanya yang telah berhadir, harap untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan dokumentasi.
Sebenarnya ini diperlukan untuk buat laporan kepada panitia, karena kalau misalnya minggu lalu tuh kita nggak ada buat dokumentasi, jadi mulai ke depannya kita akan buat dokumentasi. Jadi silahkan persiapkan nggak tebal kali make upnya, penting pakai jilbab aja. Kalau nggak mau kelihatan mukanya mungkin bisa pakai masker, setidaknya ada namanya, itu aja. Harap dipercepat ya, kalau makin lama kalian makin banyak termakan. Ya, semuanya udah aktifkan pula. Mana print? Oke, silahkan senyum. 1, 2, 3. Bagi mungkin yang mau screenshot di HP, mau update snap, silahkan, nggak masalah ya. Oke, sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Iqbal. Oke, terima kasih kepada Arif. Mungkin ini telah bergabung kita untuk Bang Rian telah bergabung. Apakah Bang Rian ada kata-kata atau memberikan kata nggak ada, cuman tadi kan alarm abang baru bunyi, harusnya ikutnya mulai dari jam 2 tadi ya. Salah alarm akhirnya. Jadi nggak apa-apa, tapi ini kan semua udah disimpan di YouTube ya. Ya disimpan YouTube, nanti coba abang ikuti yang kalian kerjakan, mungkin sama-sama lagi lah kita belajar. Tapi prinsipnya terima kasih untuk adik-adik semua yang udah berpartisipasi ya. Konsistennya kita buat temuan seperti ini pasti ada hasil nanti, bukan sekarang mungkin, tapi nanti mau skripsi atau setelah skripsi skill ini dibutuhkan ya. Abang kira gitu aja Pak. Terima kasih kepada Bang Rian. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri saja dan akan kita lanjutkan pada minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin live, sudah boleh live. Waalaikumsalam.